Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu produk terbaru dari Manulife yang bernama MCCP atau MCCP, Manulife Critical Care Protection. Ini adalah produk asuransi penyakit kritis yang cukup lengkap, menanggung penyakit kritis sejak tahap awal, lalu tahap akhir, ada manfaat meninggal dunia dan ada manfaat akhir masa pertanggungan. Sebelumnya perlu disadari bahwa penyakit kritis seperti kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya itu dapat menimbulkan dampak keuangan yang sangat besar bagi orang yang mengalaminya. Dampak dari penyakit kritis bukan hanya tentang biaya pengobatan, yang itu sudah pasti sangat besar ya, tapi juga akan berpengaruh ke gaya hidup. Kenapa? Karena penghasilan berkurang. Kenapa penghasilan berkurang? Karena produktivitas berkurang. Orang yang sudah terkena penyakit kritis, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bekerja sebaik sebelumnya. Jadi dalam hal ini diperlukan jumlah uang yang sangat besar untuk menggantikan penghasilan yang hilang atau berkurang karena tidak mampu bekerja lagi akibat terkena sakit kritis. Nah, solusi yang tepat adalah ambil asuransi penyakit kritis, selain tentunya asuransi kesehatan untuk biaya berobatnya. Jadi, asuransi penyakit kritis ini melengkapi asuransi kesehatan yang seharusnya sudah Anda miliki. Nah, Manulife Indonesia menawarkan solusi dalam bentuk produk MCCP. Ini adalah produk asuransi jiwa tradisional, bukan unit link. Jadi, manfaat proteksinya dijamin dan produk ini ada tabungannya atau nilai tunainya yang mana itu juga dijamin. Info produknya dapat dibaca di blog saya asuransihijau.com. Mari kita lihat. Ini adalah blog saya asuransihijau.com. Di sini ada laman produk, lalu asuransi penyakit kritis dan ada MCCP. Kita klik saja. Manulife Critical Care Protection MCCP. Kita perbesar dulu supaya lebih jelas. MCCP atau Manulife Critical Care Protection adalah asuransi penyakit kritis dengan manfaat yang lengkap. MCCP memberikan perlindungan dari penyakit kritis sejak tahap awal hingga usia 85 tahun, dilengkapi manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir kontrak jika masih hidup di akhir masa pertanggungan. MCCP diluncurkan pada bulan Juni 2024. Di sini ada daftar isinya, fitur unggulan, manfaat produk, daftar penyakit kritis, ketentuan umum, pengecualian, ilustrasi manfaat, cara klaim, cara daftar, dan permintaan ilustrasi. Kita mulai dengan fitur unggulan. Perlindungan dari penyakit kritis mulai tahap awal atau early stage hingga tahap akhir advanced stage. Jadi produk asuransi penyakit kritis itu secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada yang cover sejak tahap awal, ada yang covernya tahap akhir saja. Nah, MCCP ini termasuk produk yang bisa mengcover mulai tahap awal. Lalu perlindungan untuk penyakit apapun selama berada di ICU, ICCU, dan PICU. Jadi tanpa melihat nama penyakitnya, bisa ditanggung di produk ini asalkan dirawat di ICU dan semacamnya. Lalu pembaruan UP atau uang pertanggungan untuk penyakit kanker tahap awal. Manfaat meninggal dunia sebesar UP dan ada manfaat akhir masa pertanggungan sebesar UP juga. Jadi jika tidak terkena risiko maka UP-nya tetap cair. Lalu ada bonus dividen yang menambah nilai tunai, yang ini besarnya tidak dijamin. Selanjutnya manfaat produk. Tadi sudah disinggung sekilas ya. MCCP terdiri dari dua plan. Plan 1 menanggung manfaat meninggal dunia, manfaat akhir masa pertanggungan, manfaat penyakit kritis tahap akhir, dan bonus dividen yang tidak dijamin. Sedangkan plan 2, selain yang ada di plan 1, juga menanggung penyakit kritis tahap awal, manfaat pembaruan uang pertanggungan untuk penyakit kritis tahap awal, khusus kanker, dan manfaat unit perawatan intensif. Penjelasan dari tiap manfaat ini bisa dibaca. Untuk manfaat meninggal dunia, manfaat akhir masa pertanggungan, dan manfaat penyakit kritis tahap akhir diberikan sebesar 100% UP, ditambah bonus dividen jika ada, dan polis berakhir. Sedangkan untuk manfaat penyakit kritis tahap awal diberikannya sebesar 25% UP. Dan ini mengurangi UP-nya ya, misalnya UP-nya 1 miliar, diberikan 25% berarti dikurangi 250 juta, maka sisa UP-nya menjadi 750 juta lagi untuk klaim selanjutnya. Lalu manfaat pembaruan UP untuk penyakit kritis tahap awal khusus kanker diberikan sebesar 25% UP juga. Selanjutnya manfaat unit perawatan intensif diberikan sama juga 25% UP dengan maksimalnya 250 juta. Kalau yang sebelumnya kan maksimalnya 1,5 miliar, tapi khusus untuk manfaat ICU ini maksimalnya 250 juta.
Syaratnya mengalami perawatan intensif di ICU, ICCU, atau PICU dan memerlukan ventilasi invasif secara terus-menerus minimal 120 jam atau 5 hari. Maka akan cair 25% UP-nya ini. Lalu bonus dividen adalah tambahan nilai tunai yang besarnya tidak dijamin, yang diberikan bersamaan dengan manfaat penyakit kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, atau manfaat akhir kontrak, atau saat penebusan polis, surrender. Oke, kita lanjut. Daftar penyakit kritis yang ditanggung. Untuk penyakit kritis tahap awal ada 65 penyakit, bisa dibaca di gambar ini ya. Jika kurang jelas, Anda bisa kunjungi blog saya dan perbesar saja gambar ini. Atau Anda bisa minta ilustrasi kepada saya. Selanjutnya, penyakit kritis tahap akhir ada 85 penyakit, termasuk angioplasti. Ya. Kita lanjut saja. Ketentuan umum. Nama produk MCCP, Manulife Critical Care Protection. Terserah ya bacanya MCCP atau MCCP. Yang mana enaknya saja. Jenis produk asuransi jiwa tradisional jenis whole life. Kenapa whole life? Karena dia ada manfaat meninggal dunianya dan masa pertanggungannya sampai usia 85 tahun. Yang itu sudah bisa dibilang seumur hidup juga. Mata uang rupiah, usia masuk tertanggung 30 hari sampai 60 tahun. Usia masuk pemegang polis minimal 18 tahun. Masa pertanggungan sampai usia tertanggung 85 tahun. Masa pembayaran premi bisa 10 tahun, 15, 20, atau selama masa pertanggungan. Frekuensi pembayaran premi bisa tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Tapi kalau dicicil ini misalnya bulanan, itu kena faktor kali 9,5%. Misalnya setahunnya 10 juta, maka kalau bulanan adalah 950.000 per bulan. Yang mana hasil akhirnya akan lebih tinggi 14% dibanding jika bayar tahunan. Jadi disarankan bayar tahunan ya kalau ada uangnya. Tapi mau bulanan juga it's okay. Minimum premi tahunan 5 juta, semesteran 2,625 juta, tribulanan 1,375 juta, dan bulanan 475.000. Kemudian minimum dan maksimum UP. Untuk minimum 200 juta, maksimum sesuai persetujuan underwriting. Selanjutnya masa tunggu atau periode eliminasi adalah 90 hari kalender sejak tanggal penerbitan polis atau pemulihan polis mana yang paling akhir. Masa tunggu ini tidak berlaku untuk kondisi yang disebabkan kecelakaan atau cedera. Jadi penyakit kritis itu tidak selalu tentang penyakit ya, tapi bisa juga disebabkan kecelakaan atau cedera. Masa bertahan hidup atau survival period tidak ada. Kenapa? Karena jika terkena sakit kritis dan langsung meninggal, maka akan cair juga UP-nya. Atau jika meninggal bukan karena sakit kritis, itu pun juga di cover ya, sebesar UP. Masa tenggang standar ya, 45 hari dari tanggal jatuh tempo. Berlaku APL atau Automatic Premium Loan jika premi belum dibayar setelah melewati masa tenggang dan jika nilai tunainya sudah terbentuk. Selanjutnya, masa peninjauan polis standar 14 hari kalender dari tanggal polis diterima. Metode underwriting adalah full underwriting. Artinya ada pertanyaan kesehatan lengkap dan dimungkinkan untuk diminta tes medis jika perlu. Tabel tes medis dapat dilihat di sini, bisa diklik saja ya. Untuk persyaratan tes medisnya sama dengan asuransi jiwa ya. Sampai usia 40 tahun, maksimum non medis adalah 3,5 miliar. Oke, selanjutnya cara bayar premi. Transfer, auto debit tabungan, atau auto debit kartu kredit. Lalu perubahan polis. Untuk produk ini, perubahan polis hanya tersedia untuk perubahan pemegang polis, perubahan cara pembayaran premi, dan perubahan data kontak. Adapun perubahan UP ya, naik turun premi itu tidak bisa. Selanjutnya pengecualian, silahkan dibaca di sini. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah keadaan yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing condition ini tidak ditanggung. Kecuali penyakit, kondisi, atau cedera itu sudah dideklarasikan dan diterima oleh penanggung untuk ditanggung. Jadi jika ada pre-existing harus dilaporkan. Lalu AIDS, tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri ya. Lalu mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya. Selanjutnya pengecualian meninggal dunia, ini standar untuk asuransi jiwa di Manulife. Ada bunuh diri dalam 2 tahun pertama, tertanggung meninggal akibat melakukan tindak kejahatan, tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, atau terjadi akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam pertanggungan ini. Selanjutnya ilustrasi manfaat. Di sini ada gambar ilustrasi. Jika kurang jelas ya silahkan dibuka ke blog saya ini dan diklik gambarnya. Di sini saya akan narasikan saja.
Seorang pria 28 tahun, sehat tidak merokok, mengambil MCCP Plan 2 dengan UP 1M. Preminya adalah 23,3 jutaan per tahun dengan masa pembayaran 15 tahun. Total store 349 jutaan. Manfaat yang diperoleh: 1. Jika terkena penyakit kritis tahap akhir, cair 1M, ditambah bonus dividen jika ada dan polis berakhir. Atau jika meninggal dunia, cair 1M, ditambah bonus dividen jika ada dan polis berakhir. 3. Jika terkena penyakit kritis tahap awal, cair 250 juta, mengurangi UP. Jadi UP yang tadinya 1M menjadi 750 juta. 4. Jika dirawat di unit perawatan intensif selama minimal 5 hari berturut-turut, cair 250 juta. Ini pun mengurangi UP. Jika sebelumnya terkena penyakit kritis tahap awal, UP-nya sisa 750 juta, lalu terkena dirawat di unit perawatan intensif ini, maka berarti sisa UP-nya 500 juta ya. Lalu jika terkena kanker tahap awal lagi, setelah sebelumnya klaim kanker tahap awal dari jenis yang berbeda, maka cair 250 juta tanpa mengurangi sisa UP yang ada. Jadi jika yang nomor 3 ini, klaim penyakit kritis tahap awalnya itu kanker ya, maka UP-nya akan pulih lagi jika terkena kanker tahap awal lagi dari jenis yang berbeda. Jadi jika nomor 3 dan nomor 4 sudah klaim, itu kan UP-nya menjadi 500 juta. Lalu klaim lagi yang nomor 5, maka UP-nya tetap 500 juta, tidak berkurang lagi. Selanjutnya, jika masih hidup di usia 85 tahun, cair 1M ditambah bonus dividen jika ada dan polis berakhir. 1M ini dengan catatan belum pernah klaim penyakit kritis tahap awal sebelumnya atau klaim ICU. Tapi jika sudah klaim yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, maka berarti sisa UP-nya 500 juta, ditambah bonus dividen dan polis berakhir. Oke, selanjutnya cara klaim. Di sini ada klaim penyakit kritis, silahkan dibaca ya. Formulir klaimnya juga tersedia, tinggal diunduh saja. Lalu klaim meninggal dunia. Ini juga ada formulir klaimnya, silahkan diklik. Lalu klaim manfaat akhir masa pertanggungan. Ini formulirnya, silahkan. Catatan, klaim penyakit kritis diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender dari tanggal terdiagnosa penyakit kritis. Untuk klaim meninggal dunia, selambat-lambatnya 90 hari dari tanggal meninggal dunia. Laporan awal klaim dapat juga diajukan melalui portal Mi Account atau Mi e-Claim. Tapi dokumen aslinya tetap harus dikirimkan secara fisik ke kantor Manulife Pusat atau kantor cabang terdekat. Ini alamat pengiriman dokumennya. Selanjutnya cara daftar, mengisi SPAJ atau surat permohonan asuransi jiwa dengan lampiran, fotokopi KTP, proposal ilustrasi, bukti transfer pembayaran premi pertama, dan dokumen pendukung lainnya jika diperlukan. Selanjutnya, untuk permintaan ilustrasi produk MCCP, silahkan mengisi formulir berikut. Mengisi data calon tertanggung, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, merokok dan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian data calon pemegang polis atau pembayaran premi. Lalu plan yang dipilih, plan 1 atau plan 2, uang pertanggungan, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran premi, cara pembayaran premi, dan pesan tambahan jika ada. Oke, demikian informasi tentang produk MCCP, Manulife Critical Care Protection. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa juga menjadi solusi bagi Anda yang sedang membutuhkan asuransi penyakit kritis. Tapi perlu dicatat ya, yang namanya asuransi itu ambilnya adalah ketika masih sehat dan baik-baik saja. Untuk jaga-jaga jika terjadi risiko ya, bukan setelah kejadian baru ambil. Nah, itu nggak akan diterima. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau menghubungi saya secara langsung. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.